Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara, yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian nas pembimbing kita hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Betapa sering dalam kehidupan ini kami terlalu sibuk dengan ambisi dan keinginan pribadi kami. Kami lupa mengerjakan tugas utama kami sebagai orang percaya. Ya Bapa, ampunilah kami. Kami lupa juga di dalam mewartakan kasih dan pengharapan Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Padahal kami sudah mendapatkan itu. Kami tahu ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan Kristus. Biarlah Bapa, kasih-Mu yang mengampuni kami semua, dan biarlah firman Tuhan yang menerangi kami hari ini boleh memampukan kami, menerangi kami, untuk kami bisa melakukan tugas dan panggilan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua yang diambil dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku.
atas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di tengah kehidupan kami. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara, menerangi kami semua. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Lawat kami semua ya Roh Kudus, dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah taping online ini, dan juga saudara-saudara dimanapun saja berada yang ikut di dalam ibadah taping ini, shalom untuk kita semua. Semoga keadaan kita dalam keadaan baik dan tetap berpengharapan di dalam Kristus. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah berpikir dan merasa bahwa waktu sungguh berjalan begitu cepat. Yang berumur dewasa sepertinya kenangan masa kecil, sekolah, kuliah, dan sebagainya itu seperti baru kemarin.
Masih banyak sekali hal-hal yang tergores dalam ingatan kita sampai saat ini. Bagi anak-anak, saudara, laju waktu yang cepat ini pun sering mereka rasakan. Anak saya, Harvan misalnya, sering menunjukkan kesan bahwa waktu itu berjalan cepat sekali. Dari bangun tidur pagi, sekolah, latihan, mengikuti les di hari-hari tertentu, jalan sore, dan sebagainya. Saat kami bermain bersama-sama, saudara, sering dia menyesalkan mengapa cepat sekali waktunya selesai. Saudara, waktu berjalan cepat sekali. Apalagi di tengah kehidupan kita saat ini, di tengah pandemi. Kita menyaksikan anggota keluarga dan para sahabat yang pergi mendahului kita karena terpapar COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Itu seperti menambah cepatnya laju kehidupan ini. Bahwa hidup ini begitu singkat. Saudara, seorang ilmuwan Inggris bernama Huxley suatu kali terlambat berangkat untuk memberi ceramah. Dia melompat ke sebuah kereta kuda dan berteriak kepada Pak Kusir, "Larilah dengan kecepatan tinggi. Saya sedang tergesa-gesa." Lalu kusir itu segera mencambuk kudanya dan mereka berlari dengan sangat cepat, saudara. Lalu tiba-tiba Huxley menyadari sesuatu. Sambil mengeluarkan kepalanya dari jendela, dia berteriak kepada kusir tersebut, "Pak Kusir, apakah Anda tahu kemana tujuan saya?" Jawab sang kusir, "Tidak, Tuan. Saya hanya melarikan kuda secepatnya sesuai dengan permintaan Tuan." Saudara, sering di tengah perjalanan kehidupan ini, manusia begitu sibuk melakukan ini dan itu, memikirkan hal ini dan hal itu, melayani ini dan itu, mengerjakan pekerjaan di rumah dan di luar rumah, dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, saudara, apakah kita sedang berjalan atau berlari menuju tujuan yang jelas dan tepat? Apakah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan saat ini dalam rangka menuntun kita kepada tujuan yang Tuhan inginkan? Saudara, dalam perikop kita hari ini dibicarakan tentang roti hidup. Roti sudah lama menjadi makanan pokok dan penting bagi manusia. Dalam peristiwa perjanjian lama, Allah memberikan roti kepada orang Israel ketika mereka mengembara melintasi padang gurun Sinai dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka menyebut roti pemberian Allah ini dengan mana. Sementara, saudara, di bagian sebelumnya dari bacaan kita hari ini diceritakan bahwa Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia. Allah mengerti kebutuhan perut manusia. Ketika Ia melihat orang banyak yang sedang lapar, Ia tergerak dengan belas kasihan dan Ia memberikan mereka makan. Yesus memberi orang banyak makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu cukup? Lebih dari cukup. Bahkan ada sisa 12 bakul. Yesus sanggup melakukan mujizat. Pada hari berikutnya, saudara, dalam perikop atau bacaan kita hari ini, diceritakan bahwa orang-orang tadi yang mengalami mujizat itu mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. Ia tahu mengapa mereka datang. Di ayat 26, Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi saudara, orang banyak itu datang karena perut lapar mereka telah dipuaskan dengan roti. Mereka datang karena berkat yang didapat lewat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka datang bukan karena sungguh-sungguh mau mencari Yesus, sang pemberi makan itu. Disitulah makanya Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia memang memerlukan makanan untuk hidup. Tetapi sesungguhnya Ia tidak hidup hanya sekedar untuk makan.
Banyak orang menghabiskan waktu bekerja supaya bisa makan dan menikmati hal-hal yang bersifat materi. Tetapi saudara, ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan dan mengejar hal-hal materi yang seharusnya dicapai oleh kita manusia. Bahwa kita hidup bukan sekedar hidup. Kita bekerja bukan sekedar mengejar ambisi dan memenuhi berbagai kebutuhan materi menurut ukuran-ukuran dunia ini. Saudara, ketika iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, orang banyak tertarik pada roti, tetapi gagal melihat sang pemberi roti. Inilah yang seringkali menjadi kegagalan manusia, mendambakan berkat lebih daripada sang pemberi berkat. Barangkali inilah juga yang menjadi latar belakang mengapa Tuhan Yesus membahas tentang roti, saudara, kepada orang-orang banyak tadi. Ia berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup." Pernyataan Yesus ini langsung mengenai sasaran, saudara. Orang banyak datang untuk mencari roti, tetapi roti hanya dapat mengenyangkan tubuh untuk sesaat. Yesus datang untuk memberi roti hidup, sehingga setiap orang yang datang boleh mendapat hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan roti hidup itu, saudara? Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Saudara, roti hidup itu adalah diri Tuhan Yesus sendiri, yaitu tubuhnya yang disalibkan di Bukit Golgota untuk keselamatan dunia. Orang yang percaya dan menerima roti hidup akan memiliki hidup yang kekal. Nah, bagaimana caranya menerima roti hidup itu? Caranya adalah percaya kepada Yesus. Bahwa roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau perbuatan, tetapi dengan iman, percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita selalu merayakan perjamuan kudus. Kita memperingati tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur yang kita terima. Pada saat mengikuti perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia yang telah mati dan bangkit. Namun saudara, kita bukan saja diingatkan pada pengorbanan Kristus di Golgota, tetapi juga pada tugas untuk memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Ingatlah perkataan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 6 ayat 51. Saudara, Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri, tetapi juga untuk keselamatan dunia. Saudara, bukankah saat ini masih banyak sekali orang yang belum menerima Kristus, sang roti hidup itu? Inilah panggilan bagi kita semua. Bagaimana kita, gereja, mengenyangkan orang-orang di sekitar kita dengan hidangan utama, yaitu sang roti hidup di tengah-tengah tantangan dan berbagai perjuangan hidup. Kita dipanggil untuk juga mewartakan pengharapan dan kasih kepada orang-orang yang putus asa, yang terbelenggu, yang menderita, yang diikat dengan berbagai masalah, dan kita dipanggil untuk tidak hanya sibuk mengurusi kebutuhan jasmani dan perut kita, saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah roti hidup. Marilah kita menerima, membagikan, dan memberitakannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, berakar kuat, dan firman Tuhan itu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa mengerjakan iman percaya kami dengan menyongsong Kristus sebagai makanan yang terutama dalam hidup kami. Di dalam waktu dan kesempatan yang kami miliki di dunia ini, kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Engkaulah roti hidup yang menjadi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus berdoa mendukung saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mengalami berbagai pergumulan. Secara khusus untuk saudara kami yang sakit, berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan. Berdoa juga untuk Bapak Ele Simanjuntak, Ibu Ferawati Simanjuntak, Saudari Esther yang sedang dalam pemulihan pasca COVID. Tuhan, kami bersyukur Engkau terus memegang tangan anak-anak-Mu di dalam setiap sakit dan penderitaan yang mereka alami. Biarlah Tuhan terus Engkau jagai iman dan pengharapan mereka di tengah-tengah sakit yang Kau izinkan terjadi, biar mereka boleh semakin dibentuk iman dan pengharapannya. Terima kasih Bapa, kami mohon juga kiranya Engkau menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan juga untuk setiap saudara-saudara kami yang tidak disebutkan namanya, yang terbaring lemah, yang mengalami kelemahan fisik pada saat ini, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan di dalam berbagai pergumulan dan tantangan yang dihadapi, untuk berbagai masalah ekonomi, masalah relasi, masalah pekerjaan, apapun yang sedang dihadapi, yang menggelisahkan dan mengkhawatirkan anak-anak Tuhan, biarlah Bapa Engkau campur tangan di dalamnya, memulihkan keadaan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau terus berdoa untuk gereja-Mu, Gemindo Immanuel. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Lewat gereja-Mu, Tuhan, kasih-Mu senantiasa boleh diberitakan melalui pelayanan yang diselenggarakan oleh Gemindo Immanuel. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan, para simpatisan yang telah Tuhan pakai untuk memberkati dan mendukung pelayanan gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan, bahkan menolong di dalam pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, Sinode Gemindo, dan juga gereja Tuhan di bawah PGI dan lembaga aras nasional lainnya. Tuhan Engkau yang memberkati, memakai gereja-Mu ini menjadi alat untuk memberikan kasih, mengabarkan kasih, pengharapan, dan kebaikan di sekitarnya. Secara khusus di tengah pandemi yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapak, kami mau terus berdoa untuk situasi bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi. Kami sungguh diintimidasi, diteror oleh virus COVID-19 ini. Biarlah Bapa, kasih-Mu yang menaungi kami semua, memulihkan keadaan bangsa kami, bahkan dunia ini. Semakin banyak korban yang berjatuhan terus. Tuhan, biarlah Bapa
belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Engkau pakai para tim medis, para pihak-pihak yang bertugas di garis depan untuk memutus rantai COVID ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksana, kekuatan, ketahanan, kesehatan, semangat di dalam mereka menjalankan tugas yang sungguh penuh resiko ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa kami, secara khusus pemerintah, di dalam menangani berbagai masalah, termasuk COVID-19 dan juga masalah-masalah lainnya, masalah ekonomi, masalah sosial, dan juga memerangi setiap paham-paham radikalisme yang terus juga merambat di bangsa kami. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Kau berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa ini, biarlah mereka juga boleh mengelola dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, disertai dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa syafaat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.